Yo, what's up the people of the world. Selamat datang kembali di Ruang Podcast. Podcastnya dengerin aja. Hehe. So, di podcast ketiga kali ini kita bakalan bahas tentang cinta tak kenal usia. Widih, santapan renyah para kaum milenial nih tema. Hehe. Jadi pas kemarin gue lagi nyari tema, gue nanya ke beberapa teman gue dan kira-kira gue nanya tuh kira-kira podcast ketiga gue bahas apa ya? Dan dari beberapa usulan temen gue, tema ini sih yang paling menarik perhatian gue. Kenapa bisa sih tema ini menarik perhatian gue ya? Karena percaya atau tidak, gue sendiri pernah ngalamin kejadian ini cuy. Eits, tapi tenang, gue bakal ceritain sama kalian tentang gimana gue bisa ngalamin suka sama orang yang usianya beda jauh sama gue. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya nih, buat kalian yang lagi dengerin podcast ini sambil rebahan, dibenerin dulu deh posisi rebahannya ya. Terus buat kalian yang baru mau rebahan, ayo sok segera rebahan. Dan khusus untuk kalian yang lagi menyendiri di kesunyian malam sambil menikmati secangkir kopi, jangan sedih-sedih ya. Tenang, nanti akan tiba waktunya kalian gak ngopi sendirian lagi. Oke, kalau semuanya udah siap, mari kita mulai. Juni 2016 adalah waktu dimana gue pertama kali menggunakan seragam putih abu-abu. Dan pada saat yang bersamaan pula, gue ngalamin jatuh cinta dengan tantangan beda usia. Dan bukan hanya pada satu wanita. Jadi gue suka sama yang beda usia bukan cuma sama satu orang, tapi ada beberapa orang. Tapi tenang-tenang, gue bukan fake boy sekolah. Jadi kalian gak perlu khawatir dan gak perlu nganggep kalau gue ini fake boy. Jadi gak usah nganggep gue fake boy ya. Oke, jadi ceritanya gini. Pas gue kelas 1, sekitar baru 3 bulan gue berseragam SMA. Pada saat itu masih zamannya BlackBerry Messenger atau yang kita kenal dengan BBM. Dan gue banyak banget dapat invite pin dari kakak kelas dan juga teman seangkatan. Ya wajar sih lah ya. Karena pada saat yang bersamaan pula gue udah mulai dikenal sama banyak orang di sekolah ya, di sekolah. Dan gak tahu kenapa dari SD sampai sekarang nih, sampai sekarang gue udah lulus, gue tuh selalu bisa berbaur sama siapapun dan dari kalangan manapun men. Gak peduli dia dari SMK, gak peduli dia dari SMA, gak peduli dia dari MA atau manapun. Ya pokoknya gabung-gabung aja gitu. Mungkin dari situ kali ya orang-orang gampang banget ngenalin gue. Dan emang gue orang tuh SKSD sih sama orang. Ya jarang juga sih sebagian orang agak merasa risih sama SKSD-nya gue ini. Tapi bodo amat lah ya. Gue gak akan bahas itu dan kita akan lebih fokus sama kisah cinta beda usia versi gue. Tetap dengerin cerita gue karena gue bakal lanjutin ceritanya. Oke, jadi waktu itu gue dapet pin BBM kakak kelas gue yang mana dia ini udah kelas 3 dan gue masih kelas 1 men. Awalnya gue sama dia cuman chatan biasa aja gitu, kayak nanya-nanya ekskul yang dia ikutin. Waktu itu emang dia udah jadi senior di ekskulnya kan. Tapi lama-kelamaan iya nyaman dengan sendirinya men. Ya ngaku aja lah buat kalian yang awalnya chatan biasa tapi ujung-ujungnya juga nyaman dengan sendirinya kan. Gue nyaman sama dia dan ternyata dia juga nyaman sama gue. But if you know, gue sama dia cuman HTSan sampai sekitar 1 tahun jalan. Dan ketika udah 1 tahun jalan, dia hilang ketika gue sibuk sama jadi panitia MPLS waktu itu. Jadi gue ikut kepengurusan OSIS dan gue disibukkan sama kegiatan MPLS. Jadi MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasa kita kenal MOS ya. Kalau kalian nggak tahu MPLS gitu, itu adalah MOS. Dan doi ini hilang gitu aja men, tanpa kabar, tanpa pamitan dan tanpa ada kata selamat tinggal. Jadi ya udah gue sibuk, dia hilang gitu loh. Gue cariin juga nggak ketemu-temu dan ya begitulah pokoknya. Dia tiba-tiba hilang. Tapi di saat yang bersamaan ketika gue baru jalan sama kakak gue ini sekitar 6 bulan, ada lagi men kakak kelas yang juga deketin gue. Nah kakak kelas ini juga sama-sama kelas 3. Jadi ada 2 cewek kelas 3 yang deketin gue atau yang jalan sama gue. Cuman beda jurusan aja sih mereka. Jadi yang 6 bulan lebih dulu jalan sama gue ini dari IPS. Dan yang baru datang itu, yang baru jalan sama gue itu dari IPA. Jadi kakak gue yang dari IPA ini dia ngebet banget sama gue cuy. Gue juga gak tahu kenapa. Apa emang gue yang terlalu ganteng atau mata dia yang terlalu sakit kali ya. Gue juga gak tahu lah. Pokoknya begitulah, dia ngebet banget sama gue. Yang jelas gue sama kakak yang dari IPA ini banyak ngalamin masuk BK cuy. Tapi tenang, bukan karena kasus ngebucin di jam pelajaran kok, tenang aja. Tapi memang ada beberapa kasus yang jadi masa lalu dia dan dia insecure gara-gara gue tahu masa lalunya dia gitu loh.
Kronologinya tuh seperti ini. Gue punya teman kelas yang kebetulan deket sama mantan kakak gue yang dari IPA ini. Dan teman kelas gue ini dikasih tahu sama temen doinya kalau kakak yang lagi deket sama dia itu pernah punya kasus sama kakak IPA yang lagi jalan sama gue. Nah, paham gak lo? Jadi misal nih kita sebut nama ya, tapi kita samarkan aja namanya. Jadi gue deket sama misal namanya Tina, kakak kelas gue namanya Tina yang dari IPA, gitu kan. Terus si Tina ini mantannya siapa ya? Kita pakai nama siapa? Mantannya si Darmawan. Nah, si Darmawan ini deket sama teman kelas gua. Nah, jadi si Darmawan ini mantannya si Tina yang lagi deket sama gua, gitu loh. Jadi ada orang lain yang cerita kalau si Darmawan ini pernah punya masa lalu sama si Tina, gitu loh. Nah, dari situ ya akhirnya gue diceritain kan sama teman kelas gue tentang masa lalunya si Kak Tina ini. Tapi namanya bukan Kak Tina ya, ini namanya gue samarin aja gitu loh. Nah, akhirnya gue tahu kan. Terus ya gue sih sebenarnya tidak pernah mempermasalahkan masa lalu seseorang, karena ya itu adalah privasi dia gitu loh. Jadi ya udah, toh dia juga udah nggak hidup di masa lalunya, toh dia udah hidup sama gue kan di masa depan. Jadi masa lalunya ya udah biar jadi privasi dia aja gitu loh. So tidak ada yang perlu dipermasalahkan gitu loh menurut gue dari masalahnya. But ternyata dia trauma kan masa lalunya itu, dan dia merasa insecure, dia merasa nggak pantas buat gue cuy. Sampai pada suatu hari, pada saat itu sudah sekitar 4 bulanan gue jalan sama kakak IPA, dan gue udah mulai 10 bulan jalan sama kakak yang dari IPS gitu loh. Gila, gue bukan fake boy, ingat ya, catatan buat kalian, gue bukan fake boy. Gue cuman ya HTS-an aja gitu, jalan-jalan aja gitu. Random aja, yang jelas gue bukan fake boy ya. Jadi kakak gue yang dari IPA ini benar-benar ngerasain insecure parah men dari masa lalunya itu. Setelah ya gue bilang tadi, setelah gue tahu itu, dia benar-benar ngerasain insecure parah cuy. Dan gue dipanggil ke ruang BK cuy untuk menyelesaikan semuanya gitu loh. Dan di dalam ruang BK ada guru yang udah gue anggap sebagai emak gue, dan yang pasti ada dia, dan ada teman kelas gue juga. Jadi sekitar kurang lebih 30 menit gue menyelesaikan itu gitu loh dengan teman kelas gue juga. Di situ ada teman kelas gue juga karena problemnya di teman kelas gue. Dan ya 30 menit selesai. Setelah selesai, ketika selesai itu 30 menit, teman kelas gue langsung balik ke kelas. Tapi gue nggak langsung balik ke kelas, tapi gue lanjut cerita sama emak gue ini, guru yang udah gue anggap emak gue ini, tentang hubungan gue sama kakak IPA gue ini gitu loh. Dan demi kebaikan kakak gue ini, ya gue memutuskan untuk mensudahi kedekatan kita, dan gue mau fokus sama kakak gue yang IPS gitu loh. Dan ya kakak IPA gue ini nangis cuy di ruang BK. Ada gue dan ada guru yang udah gue anggap kayak emak gue aja gitu. Ya dia nangis, ya gue apa ya? Gue bukan nenangin, tapi gue malah ikutan nangis cuy. Ya gimana ya? Gue emang tipe cowok yang kalau ada cewek nangis gara-gara gue, ya gue jadi pengen ikutan nangis aja gitu. Enggak rela aja gitu ngeliat dia nangis gara-gara gue. Widih. Emang. Tapi tenang ya, gue bukan fake boy. Gue ngomong begini apa adanya ya. Gue ngomong begini apa adanya. Tapi alhamdulillah nih, dia udah nggak ngalamin trauma lagi dari masa lalunya itu. Dan ya dia udah semakin percaya diri lah sekarang. Dan gue bersyukur sih bisa kenal sama dia meski dalam jangka waktu yang pendek. Mungkin doi lagi dengerin. Jadi buat kamu orang yang aku maksud, kalau kamu sedang mendengarkan ini, aku cuma mau bilang I miss you. Semoga suatu saat nanti kita dipertemukan kembali ya. Terus 2 bulan kemudian gue disibukkan dengan MPLS. Yaps, kan udah 10 bulan. Waktu itu kalau gak salah bulan April gue udah mulai sibuk tuh buat menerima nyambut siswa-siswi baru di sekolah. Dan ya yang gue bilang tadi, setelah 1 tahun jalan, ternyata kakak gue yang dari IPS ini, ya dia emang bener-bener gak tahu kalau gue juga deket sama kakak yang lain men, gitu loh. Tapi yang gak gue habis pikir adalah kok bisa dia hilang gitu aja gitu loh, tanpa kabar, tanpa pamitan, dan tanpa say goodbye gitu loh. Tapi it's okay menurut gue. Tapi gue juga ngerasa bersyukur karena sampai saat ini gue masih berhubungan baik dengan dia. Dan mungkin dia juga baru tahu pas dengerin podcast ini kali ya, kalau gue juga dekat sama kakak lain pas dekat sama dia. Jadi untuk kamu kakak kelasku yang pernah
jalan bareng selama 1 tahun, terus tiba-tiba hilang. Kalau kamu dengerin ini, gue cuma mau bilang I'm sorry ya karena nggak bilang kalau aku juga dekat sama kakak yang lain pas HTSan sama kamu, but I miss you. Aduh ya ampun. Mungkin kalian yang lagi dengerin akan menangkap bahwa ini adalah kisah fake boy. Tapi tenang, kan sebelumnya gue udah bilang kalau gue bukan fake boy sekolah, jadi gak usah khawatir ya. Oke, jadi itu kisah gue tentang cinta yang beda usia. Jadi gue cintanya sama kakak kelas, tapi gak tahu juga sih, gue cinta sama kakak kelas tuh dari SMP maybe. Pas SMP gue juga suka sama kakak kelas dan deket juga. Tapi ya gitu, gak pernah bertahan lama, paling setahun, paling lama tuh setahun gitu, gak pernah lewat dari setahun gitu loh. Tapi ya meski emang usianya beda jauh banget ya, tapi mungkin memang kisahnya ya usia gue sama kakak kelas gak jauh-jauh banget, tapi tetap aja men, rasanya beda kalau kita cinta sama orang yang seumuran atau adik kelas. Pokoknya yang seumuran lah, beda itu sama kalau kita cinta sama orang yang seumuran sama orang yang nggak beda, yang nggak seumuran gitu, itu beda banget rasanya cuy. Oh ya, kalian ingat sama podcast pertama gue yang mencari sudut pandang positif nggak? Nah, ketika gue ngalamin cinta beda usia ini, ada banyak hal positif nih yang bisa gue dapetin. Yang pertama, gue bisa berbagi pengalaman sama doi. Ya, gue dapat banyak masukan lah dari doi tentang gimana caranya aktif di ekskul, di kelas, dan aktif-aktif di organisasi lainnya lah. Dan mereka lebih dewasa sih menurut gue kalau ada problem. Jadi ketika gue sama doi yang lebih dewasa dari gue, kita hampir gak pernah berantem dan adem-adem aja. Itu sih enaknya menurut gue ya. Jadi gue bisa berbagi pengalaman sama dia yang lebih paham. Dan gue banyak belajar juga sama doi-doi gue yang usianya lebih tua dari gue. Jadi makanya kenapa gue bilang gue bersyukur bisa kenal sama mereka ya, karena gue banyak belajar dari mereka gitu. Terus hal kedua yang gue dapetin adalah ya gue merasa lebih cocok aja sama mereka. Karena secara psikologis nih, gue yang lebih muda itu lebih banyak pengen dimanja men. Dan doi yang lebih dewasa secara psikologis lebih pengen memanjakan. Gak usah ambigu mikirnya ya. Manja di sini bukan manja yang itu, oke? Jadi gak usah mikir jauh-jauh lah ya. Terus yang ketiga nih, yang gue dapetin dari cinta beda usia ini adalah gue jadi lebih paham tentang perbedaan sudut pandang men. Yaps, jelas banget. Karena usia gue yang muda itu pasti sudut pandangnya beda sama doi yang usianya lebih dewasa gitu loh. Ya itu sih yang gue dapetin dari cinta beda usia. Nah jadi menurut gue 3 hal ini penting banget, atau bersyukur banget gue bisa dapetin 3 hal penting ini dari cinta beda usia yang gue alamin. Dan banyak banget sih sebenarnya hal-hal lain, cuman ya menurut gue itu sih yang paling penting gitu loh. Ya meski pada dasarnya cinta beda usia itu bakal nimbulin beberapa pola pikir baik dari kita dan doi maupun dari orang lain gitu loh. Tapi menurut gue itu bukan masalah utama dari cinta beda usia coy. Karena justru itu adalah bumbu penyedap rasa cintanya gitu lah. Jadi enak gak enak ya tetap harus lo nikmatin lah. Namanya juga cinta beda usia ya kan. Tapi kebanyakan orang tuh menganggap bahwa cinta beda usia itu adalah sesuatu hal yang aneh. Padahal sebenarnya ini bukan hal aneh coy, tapi ini adalah sebuah nikmat dari Tuhan yang gak semua orang bisa nikmatin gitu loh. Bukankah cinta itu datang dari Tuhan? So, ketika cinta itu datang kepada 2 insan dengan usia yang berbeda, tentu bukan sebuah masalah, bukan? Jadi ya kita gak perlu mempermasalahkan itu gitu loh. Karena tidak semua orang suka bakso. Jadi kita gak bisa maksain mereka buat makan bakso dong, iya gak? Jadi gitu men, jadi cinta beda usia itu bukan suatu hal yang aneh, tapi itu adalah suatu nikmat yang memang harus dinikmati. Karena gak semua orang itu suka ataupun ngalamin cinta beda usia gitu loh. Jadi ketika lu dikasih nikmat untuk cinta atau mengalami kisah cinta yang dengan orang yang beda usia, ya itu adalah sebuah nikmat yang harus lu nikmatin cuy gitu loh. Tapi gak jarang juga sih ada ketidakyakinan yang akan dialami oleh pasangan-pasangan yang cintanya ini jatuh pada orang yang usianya berbeda. Jadi misal lu deket sama kakak kelas atau adik kelas gitu kan, ya pasti salah satu di antara kalian ada yang merasa gak yakin sama pasangannya sendiri gitu loh. Karena ya contohnya adalah gini. Contohnya adalah biasanya salah satu dari mereka tuh akan ada yang merasa tidak yakin ketika hendak melakukan pernikahan. Jadi ada yang gak yakin untuk dinikahi atau akan dinikahi gitu loh.
terus nggak yakin bisa serius dan bertahan dalam waktu yang lama, dan tidak yakin yang lainnya lah. Tapi pertanyaan adalah, kenapa bisa nggak yakin setelah jatuh cinta sama pasangannya? Seharusnya dari awal kan gak usah kenalan dan gak usah jatuh cinta kalau ujung-ujungnya gak merasa yakin gitu loh. Karena cinta itu bukan soal keyakinan cuy, tapi cinta itu soal kekonsistenan. Konsisten mencintai pasangan, konsisten menjaga perasaan pasangan, dan konsisten menjadi bagian dari perjuangan pasangan. Jadi teruntuk kamu yang pernah singgah di hatiku, salah. Maksudnya teruntuk kamu yang mengalami cinta beda usia, jangan menuntut keyakinan dari pasanganmu, tapi konsistenlah untuk tetap mencintai pasanganmu. Karena cinta beda usia bukanlah sebuah dosa, tapi sebuah karunia dari Yang Maha Kuasa. So, gua Raffi, enjoy your life. Thank you.